Perkenalkan, nama saya Nahda Sakia Nuradila dengan NIM 1054011222422 dari kelas 4H. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas MIT mata kuliah IPS, yaitu pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksud untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antar guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan baik. Kedua itu, klasifikasi media pembelajaran. Secara umum, dapat dikelompokkan media menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, media audio, yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan sebagainya. Yang kedua itu media visual, yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti foto, lukisan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah media audio video, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video, dan sebagainya. Yang keempat, media berbasis komputer. Media berbasis komputer yaitu media pembelajaran berbantuan komputer. Selanjutnya adalah tujuan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Tujuan diterapkan media juga tak bisa dilepaskan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Mengungkapkan bahwa keberagaman media yang digunakan dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial akan sangat membantu guru untuk memilih jenis media yang paling sesuai untuk mengajarkan berbagai konsep dan tujuan instruksional yang beragam. Adapun Sutjana dan Rifai mengemukakan tujuan diterapkannya media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. B. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. C. Metode mengajar akan lebih bervariasi. D. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, kegunaan media pembelajaran. Secara umum, media mempunyai kegunaan yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberikan rangsang yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Yang kedua itu media berbasis audio. Media audio visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Materi audio dapat digunakan keperluan sebagai berikut. Bagian A, mengembangkan keterampilan mendengarkan dan mengevaluasi. B. Mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. C. Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. D. Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Yang ketiga itu media berbasis komputer. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audio visual. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan melalui media pembelajaran yang berbasis komputer ini menurut Heinrich adalah untuk keperluan yang pertama praktik dan latihan. Yang kedua itu tutorial, yang ketiga permainan atau permainan, yang keempat simulasi atau simulation, yang kelima
penemuan atau discovery. Yang keenam itu pemecahan masalah atau problem solving. Yang keempat adalah media berbasis edutainment. Pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis edutainment ini masih berbasis komputer dalam pendesainannya. Dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis edutainment dalam proses pembelajaran mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media pembelajaran yang sekiranya sesuai dengan era teknologi informasi adalah media yang berbasis edutainment yang menggabungkan prinsip hiburan dan pendidikan. Harapannya, dengan adanya unsur hiburan, media berbasis edutainment akan lebih disukai siswa dibandingkan software pembelajaran biasa. Yang kelima itu film animasi. Salah satu contoh dari media audio adalah film animasi. Secara umum, film animasi didefinisikan sebagai gambar-gambar yang muncul dan bergerak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Harrison dan Hummel yang menyatakan bahwa film animasi mampu memperkaya pengalaman dan kompetensi siswa pada beragam materi ajar. Melalui beragam metode, guru dan siswa dapat menggunakan animasi dari yang paling sederhana untuk mempresentasikan konsep. Animasi memiliki kelebihan yang bisa membantu untuk pemahaman siswa dari berbagai konsep yang abstrak.